santet lah istilahnya ya kalau bahasa Indonesia zaman sekarang ya. Kita tahu nih Pak Ustadz bahwa memang orang itu yang menyantet kita ya dengan ataupun menyantet salah satu keluarga kita. Ini bagaimana sih Pak Ustadz biar kita kita balas? Yaudah deh kita balas aja tuh tukang santetnya, kita cari tukang santet yang lainnya. Atau memang gimana nih Pak Ustadz, apa kok didiemin juga santetnya belum tentu hilang juga nih Pak Ustadz? Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, saya pikir ini satu pertanyaan yang bagus dan saya pikir udah umum ya di masyarakat kita. Bagaimana kalau kita menghadapi, kita tahu dia nih tukang santet, kita mau disantet sama dia. Ini dikisahkan sebenarnya oleh Allah di dalam kitab suci. Pertanyaan ini dikisahkan oleh Allah dalam kitab suci. Bagaimana pada saat itu Nabi Musa, beliau harus berhadapan-hadapan dengan para tukang sihir. Jadi Nabi Musa tahu bahwa di depan ini para tukang sihir yang siap bertempur dengan dirinya. Ya, jadi tahu, sama-sama tahu. Nah, perhatikan bagaimana pada saat itu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa minta perlindungan kepada Allah, ya, untuk dilindungi dari para tukang sihir. Sehingga Allah memerintahkan untuk lempar tongkatnya. Yang tadinya para tukang sihir itu dia lempar jadi ular, Nabi Musa lempar jadi naga di sana. Nah, perhatikan pada saat itu bagaimana para tukang sihir itu tunduk kepada Nabi Musa. Bahkan berbalik, dia tidak patuh lagi kepada Fir'aun. Nah, ini kenapa? Karena Nabi Musa menunjukkan satu kasih sayang, ya, satu cinta kasih tadi. Jadi bukan terus kemudian para tukang Fir'aun datangkan tukang sihir, dibalas sama Nabi Musa, saya juga datangkan nanti tukang sihir lagi. Tapi kan tidak. Tapi yang dihadapi oleh Nabi Musa pada saat itu adalah beliau berusaha untuk memberikan kasih sayang. Nah, ternyata power kasih sayang, power of love tadi justru malah membuat para tukang sihir itu berpihak kepada Nabi Musa. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil satu hikmah bahwa dalam kehidupan ini kalau kita ada rasa khawatir, ya, ada rasa was-was, ya, memang hati ini kadang-kadang tergerak. Nah, ini saya mesti bentengin diri saya juga nih dengan tukang sihir juga kan begitu ya. Kalau perlu saya kirim lagi nih santet-santetan aja kalau perlu kan begitu ya. Tapi ternyata justru itu akan memperlemah posisi kita. Ya. Jadi contoh gini, kalau misalkan kita buruk sangka kepada seseorang, ini jangan-jangan saya disantet nih sama dia, kita buruk sangka. Pada saat kita buruk sangka itu, pada saat itu sebenarnya energi kita sedang ngedrop. Nah, pada saat energi kita sedang ngedrop, justru malah membuka peluang bagi dia untuk masuk. Paham ya? Tapi pada saat kita tidak berburuk sangka, kita berbaik sangka, justru energi kita sedang naik. Nah, di sinilah makanya kekuatan basmalah itu adalah kekuatan tanpa buruk sangka. Kekuatan yang betul-betul dilandasi oleh cinta kasih kepada semua ciptaan Allah, baik itu tukang sihir maupun siapapun. Ini yang Allah katakan di dalam kitab suci. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Saya katakan ini tidak gampang. Ya, sangat tidak gampang. Perlu sebuah proses untuk sampai pada tingkatan ini. Tapi insya Allah kalau kita sampai pada tingkatan seperti ini, wow, luar biasa sekali. Sebab apa? Sebab manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang sudah ridho kepada seluruh ciptaan Allah. Jadi dia itu akan mencintai semua ciptaan Allah seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, baik itu kepada para tukang sihir, baik itu kepada siapapun, dia akan tetap mencintai. Karena dia melihat siapa penciptanya. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa disentuh oleh kekuatan sihir. Tidak bisa. Tidak bisa disentuh oleh kekuatan sihir. Karena itu janji Allah dalam kitab suci. Silahkan kau mengganggu, silahkan kau menggoda ciptaanmu kepada setan. Kecuali hamba-hambaku yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman nggak bisa. Nah, kembali lagi, iman itu kan yakin. Ya. Nah, yakin itu adalah prasangka tadi. Makanya kalau kita prasangka kita terhadap ciptaan Allah itu baik, insya Allah tidak akan bisa disentuh. Baik, jadi memang kekuatan iman itu adalah nomor satu ya Pak Ustadz ya, biar bisa terhindar dari berbagai macam gangguan-gangguan sihir ya Pak Ustadz ya. Yang penting jangan ada buruk sangka ya. Apalagi ini jangan-jangan saya disantet sama tetangga sebelah. Itu justru pada saat kita punya pikiran itu, kita membuka peluang untuk masuk. Untuk masuknya kekuatan santet. Baik, jangan pernah buruk sangka. Baik Pak Ustadz, nanti akan coba dilakukan ya Pak Ustadz ya, insya Allah ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa
televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do it like this. Going down, this is going down, going down, this is going down, going down. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke kan uangnya bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulus Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya, baik perasaan cuaca hasil prediksi dari Indonesia. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. adanya forum ini membuat kita tertantang. 4,5 jam nonstop kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV. Masih bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa perlu diingatkan nih bahwa di klinik terapi kolbu ini tanpa menggunakan jamu-jamuan, obat herbal, suntik, pemijatan ataupun tidak menjual yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran. Dan apalagi pemirsa tidak menggunakan yang namanya bantuan jin sama sekali. Anda tidak perlu takut yang namanya musyrik tidak akan ada sama sekali di klinik terapi kolbu ini. Baik, sekarang ini Tarta akan berbincang dengan Ibu Lilis yang mantan pasien dari terapi kolbu. Ibu mohon maaf, ini sebelumnya sakit apa sih Bu? Yang dirasakan sama saya itu dada itu kayaknya berdebar-debar, kemudian seperti yang ditekan gitu, Seperti ditekan dadanya ya? sakit, dan punggung juga rasanya pegel gitu, sampai ya seperti kayak masuk angin gitu. Itu hampir tiap hari Bu rasa Ya, dada? hampir sekitar 3 bulanan, dan ditambah tidak bisa tidur, tidak bisa tidurnya itu. Jadi mata sih merem, hanya kedengaran semua gitu. Mungkin ada pikiran kali Bu? Enggak. Tidak ya? Enggak, jadi istilahnya ya perasaan ya pikiran apa gitu. Hanya mungkin ya itu yang dirasakan itu rasa Was-was apa ada rasa enggak. was-was enggak? Kayak gimana gitu, deg terus kayak kalau tidur itu kalau apa terbaring itu kayak yang ditekan gitu. Rasanya sakit gitu. Dicek Jadi ke kan dokter dulu tapi sebelum? sudah dicek ke dokter, terus mau nggak apa-apa, jantungnya bagus. Oh, tidak ada masalah dengan jantung. Malah, setelah diperiksa itu ya nanti Bu harus ke dokter spesialisnya, katanya mungkin ini ada semacam apa namanya kayak ya ada yang lain gitu. Cuman saya kan takut kalau Ada yang lain nih di bagian jantungnya? bagian jantungnya Oh, oke. gitu, kram gitu katanya kalau Sebutannya barangkali kram gitu ya. Terus karena saya kebetulan kan memang dulu itu semasa SMA saya kan sering ke rumah sakit gitu ya, jadi kayaknya ada trauma kalau misalnya ada dokter bicara seperti ini terus nanti ngasih tahu penyakitnya gitu. Rasanya belum apa-apa udah pikir yang macem-macem gitu, malah sepertinya mikirin penyakit itu gitu. Semakin dipikirin malah jadi semakin sakit Iya. juga itu Bu ya. Tapi Ya. saya sudah berobat, tapi rasanya
nggak ada perubahan gitu, malah sudah ke dibekam, kemudian Oh, pernah coba alternatif juga. alternatif dibekam, kemudian pakai herbal, malah kayaknya makin banyak obat yang diminum semakin nggak karuan, itu nggak ada perubahan gitu, masih terasa aja. Masih terasa ya, Iya, memang tidak ada perubahan sama iya. sekali, malah obat-obatan, malah jamu-jamuan malah ditelan Iya, telan iya, terus ya iya. Bu ya. Ini yang ada mungkin penyakitnya bukan itu aja, jadi makin nambah kali Iya, Bu iya. ya. Jadi rasanya bukannya nyaman, ya mungkin pada saat itu enak gitu, nanti besok udah timbul lagi gitu. Jadi jatuhnya ketergantungan dengan yang namanya Ketergantungan, obat-obatan, jamu-jamuan iya, seperti iya. itu ya Bu. Cuman yang dirasakan jadi nggak nyamannya itu karena kan biasanya kalau kita merasakan sesuatu hal itu udah agak sembuh gitu kan kayaknya enak gitu. Ini memang udah di obatnya udah dimakan gitu, tapi masih terasa terus gitu. Terus yang bikin saya ini tuh karena nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidurnya itu, kita tidur sih tidur tapi kedengaran semua gitu, nggak nyenyak lah, nggak lelap gitu. Kan orang kalau tidur les gitu, terus gimana, ini nggak seperti itu. Terus akhirnya saya pas memang pada hari itu niatnya mau ke dokter jantung, ahli jantungnya, cuman saya lihat TV pagi-pagi itu, saya lihat TV dan kebetulan di Jack TV gitu ya. Nah saya tuh kok lihat kayaknya ini alternatif yang tidak menggunakan Yang namanya obat-obatan jamu-jamuan, itu, karena memang kan saya sudah kayaknya udah ini banget gitu. Akhirnya saya telepon dan saya suruh ke sana gitu. langsung suruh ke sana ya, Bu. katanya, Tapi "Ibu sempat datang kepikiran aja." nggak sih Bu, kan bahwa memang kalau kata dokter aja tidak ditemukan nih Bu ya penyakitnya apa. Sempat kepikiran nggak nih Bu, ini sesuai dengan tema kita nih Bu, tukang sihir, ada janji ada yang guna-gunain saya atau apa, sampai Enggak sih berpikir nggak, ke sana. tidak pernah berpikir enggak, seperti itu ya Bu iya. ya. Tapi Bu percaya Bu dengan ada yang namanya seperti itu ya Bu ya? Percaya Percaya ya Bu, sama, memang iya. benar-benar ada ya. Percaya, cuman saya nggak berpikiran ke sana karena saya nggak punya musuh gitu. Alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah. Jadi saya beranggapan mungkin ini belum cocok saja gitu rasanya. Terus akhirnya ya saya ke sana. Terus memang awalnya saya nggak percaya ya dengan lihat kok, oh iya hanya begitu saja. Terus saya tanya nanti ditangani sama siapa? Ya ada asistennya, kemudian sama Ustadz Sony gitu. Ya terus saya coba hari itu, setelah pulang dari situ itu saya rasakan ada kenyamanan ya, istilahnya karena saya ini pengen tidur gitu, pulang dari situ tuh betul-betul lelap tidur di mobil. Enak, Bu, tidurnya Iya. ya. Sampai kata suami saya, ya Allah, katanya itu semua kayak Kayak enak banget, itu. kayak menikmati Jadi semua itu ya. pas sampai rumah itu saya sudah rasanya ingin kembali lagi gitu, maksudnya ingin ke Ustadz Sony lagi karena merasakan kok ada perubahan. Ada perubahan dalam Iya, diri. pada saat baru pertama Itu saja. baru pertama kali sudah Baru langsung pertama. merasakan ada Sudah perubahan merasakan, ya Bu ya, ya. dari yang susah tidur sampai alhamdulillah Ya, bisa tidur ya Bu ya pada alhamdulillah pulang bisa dari situ tidur, ya. ya. Baik Ibu Lilis, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya Bu ya. Iya pemirsa, sekali lagi tentunya bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch them flee. Watch them flee. Watch them flee. Hip hop heads. You do it like this.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan website dari Terapi Kolbu ini Anda bisa langsung buka di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik Ibu Lilis, Alhamdulillah sudah merasakan ada namanya perubahan dalam 1 kali terapi ya Bu ya. Nah sampai akhirnya merasakan benar-benar ini penyakit deg-degan saya hilang, terus juga Ibu mohon maaf, Ibu sempat menderita kolesterol juga ya Bu ya pada saat itu ya? Ya memang pada saat itu saya bertanya sama Pak Ustadz Sony, ini sepertinya apa Ustadz Sony? Ini katanya kolesterolnya tinggi gitu. Jadi memang terus akhirnya memberitahukan saya bahwa makan juga harus dijaga, jangan berminyak-minyak begitu. Pokoknya yang harus hindari minyak gitu. Ya saya ikutin ya, kebetulan ya mungkin juga karena itu. Kemudian hari pertama saya di terapi itu memang pas saya merasakan terapi dengan asisten saja, saya sudah merasakan oh kok beda dengan yang lain gitu. Kalau di tempat lain kan kalau misalnya namanya berobat itu kadang ya, contohnya seperti dibekam saja kan sakit. Iya. Ini tidak merasakan sakit sama tidak sekali merasakan ya? sakit, kita nyaman di situ, malah ya tidur lah. Rasanya nyaman.